Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Destia Putri dengan NIM 2011290089, kelas 3C Tadris Bahasa Indonesia. Saya berasal dari UIN Fatmawati Soekarno-Hatta Bengkulu, dengan mata kuliah morfologi, dan di sini saya akan menjelaskan macam-macam morfem. A. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. Morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas juga biasanya berupa kata dasar atau akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar. Morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Morfem terikat bisa berupa afiks, kritik, morfem unik, atau akar kata. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar. Contohnya, morfem terikat yang berupa afiks me, kan, an. B. Jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contohnya, lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem di antara oleh unsur lain. Misalnya morfem ke, an. Morfem tersebut berbentuk tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan, ke dan an. Pada ke, an adalah satu morfem meskipun terpisah. Jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksim sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya morfem ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem dui termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain, misalnya dui bahasa. Morfem dui juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dui mempunyai makna leksikal yaitu dua. Morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam suatu gramatikal yang besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem adalah kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. D. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh, morfem meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi me, min, meja, atau me, e, j, a. 2. Morfem suprasegmental.
Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah suatu bunyi berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonem morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.